Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi dalam rangka diskusi bulanan Maqasid Institute Chapter Indonesia. Hari ini adalah pertemuan ke-6 di bulan Juni. Materi kita hari ini adalah Bapak Mursal, dosen UIN Araniri Aceh. Beliau menyelesaikan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lalu juga menyelesaikan program S2 di universitas yang sama. Sekarang mengajar di UIN Araniri Aceh. Hari ini beliau akan memaparkan materi tentang gala atau gade tradisional yang dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Selama 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Mursal. Lalu 30 menit selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan juga penutup. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kepada Bapak Mursal kita persilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita bersama pada hari ini sehingga kita bisa ketemu ya secara jarak jauh ya. Jadi ada ya untuk menyampaikan sedikit tema ekonomi Islam berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di Aceh. Kemudian selawat beserta salam saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ini saya terima kasih sebelumnya kepada Bu Leni ya. Bu, sudah lama sekali ini kita tidak bertemu nih. Alhamdulillah ada fasilitas Zoom ya, jadi bisa bertemu secara online. Mungkin ada kesempatan di kuliah selanjutnya nanti. Kalau ada kuliah selanjutnya mungkin bisa bertemu lagi nih, Bu Leni ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, sebenarnya tema ini sudah pernah saya usulkan untuk penelitian ketika saya masih sebelum di UIN, saya di Universitas Ramli Mekah. Jadi pernah didanai juga oleh, kebetulan waktu itu masih di bawah Kemenristek Dikti ya. Dan saya pikir tema ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi peneliti-peneliti lain, tidak harus, ini kan karena temanya di Aceh ya. Tapi kan kita tahu di Indonesia ini punya kearifan lokal masing-masing ya. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin sifatnya lokal, tapi bisa jadi inspirasi. Mungkin di Sumatera Barat juga mungkin ada kearifan-kearifan lain yang sebenarnya bisa kita lihat dari perspektif ekonomi Islam ya. Bentar, slide-nya udah di ini ya, saya nggak kelihatan nih. Oke, baik, terima kasih Pak Loni. Judulnya Praktik Gala Gadai Tradisional di Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ini istilah gala ini mungkin sedikit familiar di kita ya, karena beberapa tahun belakang kan kebetulan hampir sama dengan nama seorang anak artis, tapi itu bukan gala yang dimaksud ya. Istilah gala ini sendiri di Aceh sudah sangat dikenal lama. Bahkan saya mencoba mencari kapan mulainya pun tidak bisa kita deteksi ya kapan mulai disebut gala ya. Tapi memang masyarakat di sini sudah memahami kalau gala itu ya sifatnya gadai yang dilakukan secara tradisional di Aceh ya. Bisa dilanjutkan yang oke.
apa sih sebenarnya gala itu atau yang prakteknya itu seperti gadai tradisional di Aceh ya. Ini hampir semua kabupaten kota sebenarnya mereka semua tahu ya gala, tapi ada beberapa perbedaan-perbedaan memang. Tapi secara umum ya sama sih. Definisinya mungkin di slide selanjutnya. Baik, kami bisa mendefinisikan gala ini adalah sebuah bentuk transaksi dalam ekonomi yang kalau kita lihat dalam kacamata Islam dia hampir sama dengan rahnun atau gadai ya. Artinya di sini ada yang timbul dari sebuah sistem utang piutang dengan menggadaikan barang-barang yang dianggap berharga seperti emas, tanah ataupun harta benda lain. Nah, sebenarnya gadai ini yang membedakan adalah yang digadaikan itu memang kebanyakan itu adalah sawah. Jadi ada seorang yang membutuhkan dana, dia biasanya menggadaikan sawah. Ada juga beberapa yang menggadaikan emas ataupun benda lain, tapi yang paling umum itu adalah mereka menggadaikan sawahnya. Nah, biasanya memang mereka membutuhkan dana cepat ya, dana cepat dan dana yang sedikit lebih besar. Nah kan kalau memang meminjam ke tetangga atau ke keluarga biasanya kan ada batasan ya. Tapi ini kan butuh dana yang lebih besar dan butuh dana waktu cepat. Nah di Aceh ini sawah itu saya lihat sangat cepat ya. Kalau kita punya sawah dan kita membutuhkan dana, mungkin dalam waktu 1 hari atau 2 hari itu pasti ada orang yang mau menerima gadai kita. Jadi sudah seperti budaya yang mengakar ya. Kalau di Aceh ini ya kalau tidak memiliki uang mereka biasanya menggadaikan sawahnya dan ada orang yang memang menerima. Jadi tidak kesulitan ya. Mungkin kalau emas bahkan ada orang yang tidak seliquid atau semudah menggadaikan sawah ya. Nah, ini yang menjadi fenomena sebenarnya di Provinsi Aceh. Selanjutnya, nah jadinya gala ini menjadi sebuah solusi permodalan bagi masyarakat yang berada di pedalaman yang tidak mendapatkan akses terhadap permodalan ataupun lembaga-lembaga keuangan ya. Kalau di daerah yang sudah sedikit lebih dekat ke perkotaan, banyak lembaga-lembaga keuangan syariah. Karena kan di Aceh sudah tidak ada lagi juga lembaga keuangan konvensional ya, setelah adanya kanun atau undang-undang perda daerah yang menyatakan bahwasanya di Aceh tidak boleh lagi ada lembaga keuangan yang tidak berprinsip syariah. Nah, di dalam masyarakat yang berada di sedikit pedalaman itu agak susah sebenarnya mereka kalau ingin membutuhkan permodalan. Biasanya dari desa itu mereka bisa dapat perjalanan itu paling dekat di kecamatan dan itu pun terbatas sekali ya. Belum lagi prasyarat yang sangat susah mungkin. Jadi sudah syaratnya susah, uangnya pun tidak seberapa. Nah, jadi makanya mereka solusi yang paling mudah adalah menggadaikan sawah. Jadi mereka bisa menggadaikan ke tetangga atau keluarga yang dekat dengan rumah mereka. Sehingga menjadi solusi akhirnya bagi masyarakat yang ada di sedikit di pedalaman dan masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah di Aceh. Selanjutnya ada beberapa motif kenapa sih masyarakat yang berada di Aceh ini kemudian melakukan praktik gala ini ya. Ada 6 yang sudah kami temukan hasil daripada wawancara kami. Penelitian ini kami lakukan baru selesai di 4 kabupaten ya, karena kabupaten yang kami pilih juga kabupaten yang kami anggap memiliki ya angka kemiskinan. Kalau dilihat dari kemiskinan itu salah satunya itu adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Pidi, dan 2 lagi ada di Kabupaten Aceh Utara dan 1 lagi di bagian tengah ya. Nah, memang ada beberapa hal yang menjadikan mereka itu melakukan praktik gala ini. Pertama memang kesulitan ekonomi. Nah, ini memang masyarakat bawah ini kadang membutuhkan dana dalam waktu cepat
kalaupun mau ke lembaga keuangan susah. Belum lagi tadi akses yang mereka harus jalan dari satu lokasi ke lokasi terdekat itu di kecamatan. Sehingga ketika mereka terbentur dengan kondisi ekonomi, membutuhkan dana, nah mereka biasanya menggadaikan sawahnya. Dan itu sudah menjadi solusi ya. Dan yang kedua adalah tambahan modal usaha. Ini ada beberapa orang yang motifnya menggalakan sawah atau menggadaikan sawahnya itu, mereka biasanya ada usaha sampingan selain menjadi seorang petani sawah ya. Nah, dalam usaha mereka mungkin mereka membutuhkan sumber dana tambahan di tengah jalan ya. Dan biasanya mereka kalau meminjam uang juga kan ada batas ya. Kalau kita pinjam uang ke tetangga itu kan ada batasan ya. Ataupun ke keluarga kan ada batasan. Itu pun kalau ada dananya ya. Dan ya salah satu solusinya mereka biasanya mencoba menggalakkan atau menggadaikan sawah mereka ke tetangga atau orang-orang yang dianggap punya uang ya. Yang ketiga ini yang menjadi fenomena yang sudah mengakar kuat untuk acara pernikahan dan kematian ya. Kami menemukan memang karena sudah ada budaya ya, kalau pernikahan kan memang nikahnya nggak banyak acara nggak banyak dana yang dibutuhkan, tapi untuk pesta itu kan sangat-sangat susah juga ya, karena budayanya memang kalau tidak buat pesta itu kayak seperti tidak sah pernikahan tersebut. Makanya kadang ada mereka yang mencoba mencari dana cepat dengan cara menggadaikan sawah. Padahal setelah di acara tersebut selesai, bisa jadi kan sudah menjadi hutang ya. Tapi untuk biasanya untuk menjaga marwah keluarga atau alasan-alasan budaya yang lain, mereka tetap mengadakan kegiatan pesta untuk pernikahan atau seremoni untuk pernikahan, dan itu menyebabkan ya terjadinya praktik gala tersebut. Dan yang kematian ini mungkin saya tidak tahu di daerah lain. Kalau di Aceh ini memang ada beberapa itu sampai hari malam pertama sampai 7 malam berturut-turut itu kadang ada yang harus buat acara ya. Memang seperti acara wirid, tapi kan mereka harus menyediakan juga seperti minuman, makanan, bahkan ada yang sampai harus menyediakan makan malam ya. Ada beberapa daerah itu memang harus menyediakan makan malam selama 7 hari berturut-turut. Dan lagi ada yang bilangan 4, setelah 7 hari itu ada bilangan 44, malam 44 dan malam 100 dan ada malam 1000 ya. Nah, biasanya kan orang-orang yang memiliki dana tidak ada masalah dengan pesta dengan ke seremoni pernikahan dan untuk wirid kematian ya. Tapi untuk orang-orang yang tidak memiliki dana ini kan menjadi sebuah masalah. Dan mereka biasanya solusinya ya paling cepat menggadaikan atau menggalakan sawah mereka untuk acara-acara yang kita anggap sepertinya seremoni ya. Nah, ini menjadi fenomena di Aceh. Dan yang keempat adalah pendidikan anak. Ini mungkin masih bisa dikategorikan hal yang wajar lah. Biasanya ada yang di daerah itu kan anak mereka kuliahnya agak di Kota Banda Aceh atau di daerah-daerah yang di Losmawe dan daerah lain ya yang memiliki universitas. Nah, biasanya mereka ketika membutuhkan SPP di awal semester ataupun dana-dana wisuda lainnya itu biasanya ya gala ini juga menjadi salah satu solusi mereka untuk mendapatkan dana ya. Mungkin cara ini yang paling cepat ya, sehingga kan tidak mungkin kalau pendidikan kan tidak mungkin ditunda ya, apalagi SPP itu kalau memang harus dibayar terus, ya mereka mau tidak mau harus cepat-cepat mencari dana, dan solusi paling cepat ya dengan gala. Kemudian membayar hutang, ini sebenarnya kalau menurut sisi kami ya tidak baik, tidak sehat juga, karena kalau gadai itu sendiri kan sudah berhutang, tapi ini hutang untuk membayar hutang. Nah, ini terjadi memang. Saya tanyakan kenapa tidak dijual saja. Beberapa mereka beranggapan kalau dijual ya hilang asetnya. Jadi saya galakan saja atau saya gadaikan saja.
Nanti ketika saya mendapatkan dana, saya bisa melunasi hutang saya atau melunasi gadai saya. Memang menjadi fenomena juga kenapa hutang itu harus dibayar kembali dengan hutang ya. Tapi itulah fenomenanya. Dan yang terakhir ini adalah pengobatan. Ada beberapa keluarga di daerah, walaupun kita tahu sekarang sudah ada BPJS, sudah ada. Tapi kadang di daerah itu masih ada yang berobat itu tidak. Ya, mereka berobat ke rumah sakit, tapi ada yang masih melakukan pengobatan tradisional. Sehingga mereka biasanya dari satu daerah pergi ke daerah lain untuk berobat. Dan dalam perjalanan itu kan membutuhkan dana ya. Belum lagi mereka harus menginap di daerah tersebut. Biasanya kan ada orang-orang pintar yang berada di daerah lain. Biasanya ada beberapa orang yang dianggap bisa memberikan pengobatan. Nah, itu membutuhkan dana yang sangat besar. Apalagi harus pengobatan itu dilakukan berulang-ulang ya, pulang pergi. Nah, ini juga salah satu yang dilakukan mereka adalah menggadaikan atau menggalakkan sawahnya. Oke, selanjutnya dalam praktiknya ini ada 3 model yang dilakukan. Kalau yang 1, 2 ini sudah agak jarang saya lihat, tapi sudah banyak yang model ketiga. Yang pertama itu memang dilakukan hanya 2 pihak saja. Ini biasanya antara 2 orang yang memiliki ikatan keluarga seperti kakak dan adiknya ataupun dengan bibinya atau dengan pamannya ya. Sehingga mereka cuma mengucapkannya, saya membutuhkan dana, bagaimana apa saya gadaikan saja sawah saya atau saya galakan. Jadi pihak lainnya akan menerima dan prosesnya seperti itu aja. Tidak ada pihak lain ya. Karena mereka memang karena keluarga mungkin tidak ada unsur yang ingin menipu pun tidak ada. Yang kedua itu dilakukan dengan melibatkan saksi. Ini biasanya kalau dua belah pihak tidak memiliki ikatan keluarga. Tapi mereka biasanya mengajak saksi itu bisa dari perangkat desa, bisa dari kepala desa atau dari ketua adat. Di sini biasanya disebut Tuha Put atau Tuha Lapan ya. Mereka biasanya memang perangkat adat yang salah satu tugas mereka yang koordinir ya. Kalau ada akad atau transaksi ataupun ya kontrak seperti ini, mereka biasanya bisa menjadi saksi. Dan yang ketiga ini yang sebenarnya udah mulai modern ya. Kita melibatkan pihak ketiga, ada yang seperti notaris dan ada pihak lain yang dianggap bisa menuliskan perjanjian di atas kertas dan nanti kalaupun terjadi apa-apa bisa diselesaikan secara hukum ya. Ketiga model ini saya lihat masih banyak yang masih melakukan praktek 1 dan 2 ya. Baik, selanjutnya. Untuk prinsipnya sebenarnya ada 5 prinsip, walaupun nanti di dalam prakteknya ada beberapa yang masih belum sepenuhnya muncul ya. Seperti konsep keadilan ya. Di sini kan adanya keadilan antara pihak yang menggalakkan dan yang menerima gala ya, atau menerima gadai. Namun ada beberapa memang konsep keadilan ini tidak dimunculkan ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana prakteknya. Kenapa saya sebut keadilan ini masih ada hal yang mengganjal bagi praktek ini. Namun yang kedua adalah tolong menolong. Ini tolong menolong kan sesuai juga dengan prinsip daripada Rahnun atau Gada ya, di mana kita memang tujuannya bukan mencari keuntungan. Kalau Gadai kan tidak ada mencari keuntungan. Kita memang membantu si pihak yang membutuhkan dana dan sawah atau barang berharga tadi menjadi anggunan bagi kita. Nah, prinsip ini saya lihat ada memang. Apalagi kalau sesama keluarga memang mereka memang tujuannya memang membantu ya. Kakak membantu adik atau Didi membantu ponakannya ya dan membantu siapapun yang memang dianggap tolong menolong. Tapi untuk meyakinkan biasanya mereka akan memberikan atau menawarkan ini aja saya gadaikan saja sawah saya. Jadi kedua belah pihak juga saling percaya dan adanya kesetaraan. Kesetaraan artinya tidak ada perbedaan sebenarnya dalam prinsip gala ini antara orang kaya dengan orang miskin sama saja. Bisa jadi orang kaya juga yang membutuhkan dana untuk tujuan-tujuan lain, dia bisa saja menggadaikan pada orang yang
dianggap lebih miskin atau lebih pendapatan secara ekonomi lebih di bawah dia, itu tidak ada masalah. Sama saja, tidak ada yang perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Asal dia sama-sama mau melakukan praktek ini, ya sama saja. Kemudian saling percaya ini juga ada di dalam prinsip Gala ini. Artinya ya sama-sama percaya, sama-sama tidak ada prasangka bahwasanya pihak lain itu akan membohongi dia. Dan biasanya memang di desa kan atau di kampung kan saling kenal ya, satu pihak itu, satu orang dengan orang lain kan saling kenal. Apalagi keluarga-keluarga itu udah kita percaya semua, udah kita kenal semua. Dan biasanya memang ya tidak ada lagi ketidakpercayaan, itu tidak ada. Dan religi ini, yang terakhir religi, kalau dia percaya sebenarnya ketika kita menolong orang lain kan itu sendiri sudah menjadikan kita mendapatkan pahala ya. Pahala yang memang, apalagi kita membantu orang yang tidak memiliki orang yang membutuhkan dana, orang yang kejepit ya, kita bantu dia, walaupun dia memberikan anggunan bagi kita, tapi kita kan tujuannya membantu dia, dan ini sudah jelas kita akan mendapatkan pahala ya. Baik, selanjutnya kita lihat praktiknya. Sama seperti gadai juga ya, ada penggala, yaitu orang yang pemilik harta, yang dia keinginannya itu untuk mendapatkan dana, dan yang kedua adalah pemegang gala, yaitu orang yang memiliki dana dan dia memberikan pinjaman dan nanti anggunan itu akan diberikan kepada dia. Konsepnya hampir sama. Penggala itu yang memberikan hak kepada pemegang gala atau orang yang memberi pinjaman untuk menggunakan harta galanya ya. Nah, di sini sebenarnya ada catatan. Kadangkala memang barang agunan itu sebenarnya kan tidak boleh dimanfaatkan ya. Tapi kalau di Aceh sendiri saya lihat memang kalau sawah itu diagunkan atau diberikan kepada pemegang gala, biasanya sawah itu diambil manfaatnya oleh mereka ya. Nah, mungkin ini juga nantinya akan menjadi catatan untuk nilai Islam yang ada dalam gala tersebut ya. Memang biasanya kalau udah diberikan sawah, ya sawah tersebut akan dimanfaatkan hasilnya. Padahal kan tadi tujuannya tolong-menolong, tapi kenapa di perjalanannya sudah lain ya. Tapi itu fenomena yang kami dapatkan dari praktek gala ini, dan ya kalau dibilang rida kayaknya penggala dan penggala sama-sama rida saja, atau mungkin karena mereka tidak tahu atau seperti apa. Dan itu ya benar-benar dijalankan di sawah, itu akan diproduksi ya, dan hasil sawah itu yang dapatkan adalah pemegang gala sepenuhnya ya. Ada satu dua memang mereka memberikan hasil satu sak atau dua sak padi itu diberikan juga. Tapi kebanyakan memang mereka akan mengelola sendiri, hasilnya akan dinikmati sendiri ya oleh pemegang gala. Baik, kita lihat selanjutnya. Memang paling banyak praktik gala ini ya dengan kita lihat sendiri prakteknya memang paling banyak itu sawah ya. Sawah ditukarkan dengan emas atau uang, dan juga catatannya adalah terjadi tanpa ada batasan waktu. Mungkin karena di Aceh sendiri banyak wilayahnya itu kan memang pertanian ya. Salah satu ekonomi masyarakat itu digerakkan oleh pertanian, walaupun ada beberapa yang sektor-sektor lain ya. Jadi yang menjadi catatan adalah biasanya mereka menggalakkan sawah itu tanpa ada batasan waktu ya, sampai kapanpun kalau nggak pernah nggak dilunasi ya tetap saja gala tersebut berlangsung seperti itu ya. Kalau dengan emas biasanya mereka hitungannya berapa digalakan dengan berapa gram emas. Kalau di sini kan
ada istilahnya satu mayam emas itu sekitar 3,3 gram emas. Nah, kadang biasanya digadaikan itu sekitar 10 mayam atau 33 gram emas ya, kalau ukurannya gram. Nah, nanti ketika dibayar itu bisa 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun ya. Nah, kalau dengan emas biasanya mereka bayarnya juga dengan emas sebesar ya berapa yang dia gadaikan. Bisa jadi kalau 10 gram, 10 mayam berarti sekitar 33 gram emas. Memang akan mendapatkan nilai yang sama ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Baik, sebenarnya untuk batasan waktu ini juga sedikit bertentangan ya dengan hukum adat ekonomi hukum agraria yang ada di Indonesia. Bahwasanya kan setelah kajian kami melihat hukum agraria nasional itu yang menyebutkan proses gadai tanah itu hanya boleh dilakukan selama 7 tahun. Kalau lebih daripada 7 tahun itu harusnya tanah tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak boleh lagi tanah tersebut dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang pemegang gala tadi ya. Tapi memang seharusnya seperti itu, apakah dijual atau seperti apa. Tidak boleh lagi 7 tahun. Bahkan ini di Aceh ini ada yang sampai generasi selanjutnya ya, dari ayahnya yang menggalakan sawah, kemudian anaknya nanti yang meneruskan gala tersebut, sehingga ketika tidak ada dilunasi ya tetap seperti itu terus ya. Ini juga menjadi fenomena juga ya saya lihat. Selanjutnya, oke. Nah, jadinya kan jika peminjam ini atau orang yang meminjam emas atau uang tadi dengan menganggunkan sawahnya, jika dia belum melunasi ya bisa saja kan harusnya sawah tersebut dijual saja atau dijual saja melalui persetujuan daripada pemilik sawah pada pihak lain ya. Dan artinya kalaupun harganya itu setelah dijual bisa melunasi utangnya kan sisanya bisa diberikan kepada orang yang memiliki sawah. Tapi solusi-solusi ini biasanya tidak terlalu dipraktekkan. Mereka biasanya memang kalau udah galah itu ya udah tanpa ada batasan waktu ya. Oke, mungkin kita lihat bagaimana sih kalau dalam perspektif ekonomi Islam ini. Yang pertama kita lihat definisi daripada rahanun atau gadai ya. Ini saya sudah cantumkan 4 definisi daripada mazhab Maliki. Ada Imam Ibnu Mandur. Secara ini memang hampir sama ya, sama-sama pengertiannya adalah ya jaminan atas suatu manfaat barang. Kalau Imam Ibnu Mandur, kalau mazhab Maliki, harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Memang hampir sama nih, maksudnya ya dua pihak ini ya, satu membutuhkan dana, satu lagi yang memberikan dana, dan juga ada harta ataupun materi ya atas jaminan hutang tersebut. Sehingga memang sifatnya memang hutang ya, rahnun ini hutang. Dan juga ada anggunan di sini. Nah, selanjutnya ini ada saya cantumkan dalil yang dalam Al-Quran ya kita sudah pernah sering kita dengar ya. Ini salah satu dalil yang saya digunakan untuk menguraikan. Oke, mohon maaf tadi ada telepon masuk nih. Oke, lanjutkan. Dari Al-Quran kita sudah familiar ya, tentang jika kamu dalam perjalanan sehingga kamu diharuskan menulis. Mungkin ini menjadi dalil paling dasar dari Al-Quran.
dalam hadis kan ada memang Rasulullah pernah membeli makanan atau bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya, sehingga memang praktek gadai ini sendiri sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan memang punya dalil syar'i yang kuat ya. Kita lihat selanjutnya. Baik, kalau kita lihat secara praktiknya memang hampir sama ya. Praktiknya sama-sama menggadaikan sawah. Saya tidak tahu apakah praktek ini datangnya dari dunia Islam ya, karena kan Aceh sendiri sudah sangat, secara peradaban kan ada yang menyatakan di abad, kalau Islam itu masuk sendiri sudah ada yang menyatakan di abad ke-11, ada beberapa referensi, ada abad 11. Kalau Ibnu Baitutah, salah satu penjelajah itu pernah menyatakan, kalau tidak salah saya abad 9 ya, bahkan sudah ada Islam di sini. Apakah ini berasal dari Islam? Tapi kita tidak bisa lagi mendeteksi itu ya. Apakah memang dari dunia Islam masuk ke Aceh, ataupun memang dasarnya memang dari di sini sudah mulai seperti itu praktek ini. Tapi memang kayaknya sepertinya hampir sama. Cuma ada beberapa aspek-aspek dari Islam sendiri yang tidak ada di sini ya. Kita lihat selanjutnya. Ini ya, jadi perbedaan prinsip antara Rahnun dan Gala ini terutama dalam pemanfaatan atas barang jaminan ya. Di dalam Islam kita tahu kalau ya diberikan utang, barang bangunan itu kan seharusnya tidak digunakan atau diambil manfaatnya ya. Tapi kemudian juga sepertinya memang barang itu sudah berpindah kepemilikan ya. Ketika digalakan seperti berpindah dia. Bukan menjadi barang anggunan saja, tapi sudah menjadi hak milik itu, hak pakai itu sudah berpindah juga. Seakan orang yang pemegang gala itu yang memiliki barang tersebut, memiliki sawah tersebut. Karena kan kita bisa bayangkan bertahun-tahun ya. Bahkan kalau kita nggak tahu itu, kita pikir barang sawah tersebut punya si A, padahal punya si B yang digadai atau digalakan kepada si A. Ini mungkin menjadi perbedaan prinsip yang terjadi di dalam masyarakat ya. Selanjutnya juga ini kami juga kajian kami ini bahwasanya selanjutnya 17 yang 17 ya. Oke, jumhur ulama ini kecuali Hanbali sebenarnya melarang ya menerima gadai untuk mengambil manfaat terhadap barang gadaian, karena memang konsep gadai ini kan bukan trade atau bukan bisnis ya, bukan mencari untung sebenarnya, karena dasarnya memang sebenarnya tujuannya memang akadnya tabarung atau konsepnya tabarung ya. Artinya kita memang tolong menolong di sini, bukan artinya kita ingin membantu orang, tapi juga kita ingin menguasai harta orang, bukan itu, tapi kita artinya ingin membantu dan untuk menjamin bantuan kita ya biasanya kan diserahkanlah agunan yang bersifat sawah. Nah, ini memang menjadi fenomena juga di masyarakat ya. Misalnya ada rekomendasi dari penelitian kami, salah satunya ya tentang barang gadai tadi ya. Mungkin sepertinya ke depan tidak sawahnya yang dijadikan barang anggunan atau jaminan, seharusnya kan surat pemilikannya saja ya, atau aktenya saja. Karena kan sebenarnya surat atau akte itu sendiri kan sudah menunjukkan kepemilikan ya. Jadi sawah tersebut masih bisa digunakan oleh oleh si pemilik yang membutuhkan dana. Karena biasanya juga yang menjadi hal yang yang menyedihkan adalah kadang orang itu tidak memiliki sawah lain ya. Jadi itu biasanya sawah itu kan dari hasil warisan dari orang tua mereka. Ketika mereka membutuhkan dana, itu kan sawah itu kan salah satu tempat mereka mencari uang atau maksudnya mencari penghasilan ya, penghasilan utama. Tapi ketika mereka menggadaikan sawah, kan sawahnya sudah tidak lagi mereka bisa
manfaatkan. Nah, ini menjadi masalah lagi ya. Sudah berhutang tapi malah tidak punya penghasilan lain. Nah, seharusnya kan bisa saja mungkin dibuatkan dulu suratnya, surat sawahnya ya, atau mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah mungkin untuk mendata semua surat-surat tersebut atau membuatkan surat-surat tersebut, sehingga kalau ada yang mau menggalakkan sawah ya bisa saja cuma suratnya saja, jadi sawahnya tetap kita yang memegang ya. Mungkin itu salah satu solusi untuk praktek gala yang terjadi di masyarakat ya. Itu yang salah satu yang menjadi rekomendasi. Dan selanjutnya ini ya, yang kedua juga yang selanjutnya juga kita lihat ada beberapa memang mereka motif tujuan orang memberikan gala ini memang tidak hanya membantu, tapi mereka memang ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan ya, keuntungan material sebenarnya. Ini sebenarnya bertentangan sekali dengan praktik gadai dalam Islam, bahwasanya Islam itu tidak boleh kita mengambil keuntungan karena ini memang tolong menolong ya. Dan untuk batas waktu juga sebenarnya tidak sampai sekarang ya. Kalau beda yang terjadi sekarang ini kan tidak ada batas waktu. Bahkan ada yang sampai ya puluhan tahun tetap dipegang oleh pemegang gala, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melunasi ya. Karena kan makin lama itu tidak lagi bisa dilunasi itu. Nah, seharusnya memang ada atau regulasi. Saya belum melihat ada regulasi di Aceh untuk hal ini. Seharusnya ada regulasi praktek-praktek gala tersebut tidak lagi sampai ada batas waktu. Kita batasi waktunya ya. Dan kalaupun tidak bisa dilunasi ya terpaksa dijual aja, seperti yang dilakukan oleh Pegadaian mungkin seperti itu ya. Dijual saja sawahnya, nanti diambil untuk pelunasan utangnya dan sisanya dikembalikan saja kepada pemilik sawah. Dan memang mungkin karena masyarakat ini kan saling mengenal ya, saling dekat, mungkin ada keengganan untuk melakukan hal seperti ini, dianggap terlalu perhitungan atau seperti apa. Ya, mungkin perlu adanya regulasi atau dari pemerintah biar lebih tertata ya. Selanjutnya terakhir memang kesimpulannya ini memang kalau dikaji lebih jauh untuk barang gada ini atau barang gala ini sebenarnya kan dalam konteks Islam memiliki makna filosofis dan sosiologis ya. Kalau filosofis memang dia fungsinya memang untuk barang jaminan, sehingga bukti bahwa si pegadai ini memiliki sifat bisa dipercaya, dia mencoba menggadaikan. Dan fungsi yang kedua atau konteks yang kedua adalah salah satu rukun gadai memang ya kita memang tidak ingin mencari untung, tapi memang terjadi ya biasanya mereka memanfaatkan barang agunan dan memang mereka memperoleh keuntungan dari situ ya. Jadi sebenarnya ini juga mengganggu dari prinsip gadai di atas tadi, bahwasanya adanya ketidakadilan di sini bagi orang yang memang tidak lagi mampu melunasi utang ataupun agunan daripada gala tersebut. Mungkin sudah habis ya? Sudah habis, slide-nya juga sudah habis ya. Mungkin itu uraian atau paparan dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Loni. Kan, Mbak? Oke, terima kasih banyak pada Mbak Musal atas penjelasannya. Sebenarnya tema gala ya atau gadai dalam bahasa Indonesia itu menarik ya, sama seperti praktek yang ada di Aceh. Di sini ya di Sumatera Barat juga ada yang seperti itu. Ya gadai misalnya menggadaikan tanah atau sawah gitu ya.
itu tanpa ada jangka waktu pertama, lalu yang kedua juga yang menerima gadai itu otomatis memanfaatkan lahan yang digadaikan. Ya. Mungkin untuk lebih jauhnya kita bisa berdiskusi bersama. Ya, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, raise your hand, atau bisa bertanya via chat. Kami persilahkan. Oke, ini sudah ada yang bertanya dari Ustadz Nur Fajri Ramadan. Ya, beliau menanyakan tentang fatwa MPU Aceh terkait gala. Ya, beliau minta dijelaskan tentang fatwa MPU Aceh terkait gala. Silakan, Pak Sal. Baik, sejauh ini terima kasih. Ada tadi siapa yang tanya? Namanya keluar nih. Oke, baik pada Ustadz ya. Sejauh ini sih salah satu hal yang dilakukan pemerintah daerah, saya lihat pemerintah provinsi belum ada ya. Sejauh ini ada satu kabupaten di Aceh Barat Daya, mungkin bisa dicek, mereka mendirikan sebuah Baitul Qirat ya, yang namanya Baitul Qirat, ada galanya ya. Tapi kami sudah melihat sendiri memang sebenarnya gala yang dimaksud itu belum sepenuhnya ini ya. Jadi memang namanya saja untuk menjual saja ya, emblemnya saja Baitul Qirat gala, tapi belum ada praktek yang jadi seperti Baitul Qirat biasa saja. Belum ada praktek yang memang secara Islam ya mendukung adanya praktek gadai yang sebenarnya ya. Kalau untuk fatwa memang saya sudah baca-baca juga tidak ada fatwa yang secara tegas menjelaskan tentang gala. Mungkin karena memang praktek ini dianggap tidak terlalu fenomenal ya. Tidak terlalu familiar, tapi tidak terlalu secara bisnis menguntungkan mungkin ya. Ya memang ada kami dalam beberapa diskusi juga menyebutkan bahwasanya dibutuhkan ini fatwa atau kanun Aceh ya, yang memang menjelaskan tentang fatwa gala secara jelas. Tapi sejauh ini memang belum ada ya. Kami juga dari akademisi memang kalau ada diskusi kami sampaikan nih, sebenarnya kalau seperti di Aceh bukan aja gala, ada mawah juga ya, istilahnya mawah. Mawah itu dia biasanya kita pihak kita membeli sapi, mungkin di daerah lain mungkin sama ya, membeli sapi kemudian kita berikan kepada pihak kedua, nanti dia akan dia pelihara. Nanti di akhir ketika dia udah berumur berapa kita jual, nanti keuntungannya akan dibagi. Itu juga sebenarnya mawah ini juga sering dipraktekkan oleh masyarakat Aceh ya, tapi tidak ada tidak ada aturan yang khusus membahas ini ya, belum ada saya lihat ya. Seperti itu Mbak Loni ya. Oke, terima kasih Pak Usal. Mungkin ada tanggapan dari Ustadz Nur Fajri? Oke, cukup ya. Ada pertanyaan lain pada Bapak Ibu, kami persilahkan. Sembari menunggu ada pertanyaan dari yang lain, saya sebenarnya terkait gadai ini juga sebenarnya kalau sekarang kan banyak yang kita bicarakan gitu ya. Ketika berbicara ekonomi Islam, yang kita bicarakan itu lebih fokus pada lembaga keuangan, misalnya perbankan atau ya pegadaian, lembaga pegadaian gitu ya, pasar modal syariah dan teman-temannya.
kita jarang sekali membahas atau membicarakan praktek-praktek tradisional yang ada di masyarakat kita, gitu. Sudah lama ada, tapi tidak menjadi fokus perhatian kita. Padahal itu sudah mendarah daging di masyarakat kita. Karena sudah mendarah daging, seakan-akan itu sudah benar, sudah syariah, gitu ya. Sebenarnya kalau dari kesimpulan keseluruhan dari penelitian tentang Gala tadi, secara apa ya, kajian ekonomi Islam ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau tidak sebenarnya, Pak Musal? Setelah fenomena yang kami dapatkan tadi, ada beberapa memang masih di luar daripada konsep rahnun ya. Dalam Islam kan konsep rahnun ya, seperti pemanfaatan barang tadi, kemudian adanya mengambil keuntungan daripada barang jaminan ya, dan juga yang paling penting mungkin aspek tolong menolong ataupun konsep tolong menolong daripada gadai ini sendiri yang jadinya tidak jadi tolong menolong ya. Bahkan bisa saja ada kejadian itu ada fenomena di Abdiya itu yang saya teliti itu, ada pihak-pihak yang memang dia seperti menguasai ya. Jadi orang itu dia lebih inilah, secara kelas ekonomi lebih tinggi, dia seperti menguasai ya. Jadi orang semua menggalakan sawah ke dia dan dia sepertinya memang ingin menguasai. Dan akhirnya dia akan tahu ketika orang sudah terjepit kan biasanya orang kan tidak lagi hitungan ya. Nah, biasanya ketika sudah terjepit itu dia akan menawarkan untuk pemilik sawah, atau gini aja sawahnya biar saya beli saja. Dan kejadiannya memang harganya biasanya sudah di bawah harga pasar ya, atau harga sawah di daerah tersebut. Jadi karena orang sudah terjepit, nah biasanya dia akan jual ya. Nah ini ada praktek-praktek seperti ini yang menurut kami ya memang sepertinya oknum, tapi kan kalau tidak dilihat bisa jadi ada mafia gala mungkin kami sebut ya, yang memang memanfaatkan praktek gala untuk menguasai tanah-tanah orang lain atau sawah-sawah orang lain. Itu Mbak Loni. Oke, terima kasih Pak Musal. Ini ada penjelasan ini ya. Kayaknya jawaban atau komentar dari Bapak Syairi Oh ini. iya, Syairi ya. Ya, tentang MPU Aceh yang sudah mengeluarkan fatwa tentang Gala tahun 2016 nomor 3 katanya. Iya, fatwa itu kan memang ya bisa kita jadikan sebagai dasar ya. Kalau masyarakat Aceh ingin mempraktikkan gala ataupun gadai tradisional, harusnya kan memang sesuai dengan ya kajian atau sesuai dengan aturan dalam Islam ya. Tapi itu tadi ya, ketika kami datang ke daerah memang agak sedikit sedih juga ya. Pertama mereka sudah ini kan kondisi ekonomi ini kan mereka kondisi perut nih biasanya nih. Jadi ketika tertekan tuh mereka ditekan lagi. Nah, jadi sudah tertekan membutuhkan dana. Kalaupun mereka menjelaskan ini kan pihak ini tidak sampai ke daerah ya. Sudah tidak sampai lembaga keuangannya, tidak sampai juga sebenarnya konsep-konsep yang benar ini ke sana ke daerah ya. Mungkin perlu perlu penyampaian secara komprehensif kepada semua masyarakat di Aceh dari fatwa ulama ini. Bisa saja setiap masyarakat itu sebenarnya harus tahu bahwasanya gala yang selama ini dipraktekkan itu tidak menguntungkan bagi mereka. Seharusnya mereka melaksanakan praktek gala itu seperti ini gitu ya. Jadi mungkin bisa disampaikan melalui ya radio kalau memang dari, ataupun bisa melalui khutbah Jumat kan paling efisien ya. Bisa saja semua khatib itu menyampaikan hal ini terus menerus. Fatwa ini disampaikan terus menerus ya. Sehingga walaupun tidak secara seluruh, tapi ada beberapa nanti
mungkin yang bisa merubah konsep yang sebelumnya seperti yang saya sebutkan di awal-awal tadi, bisa sesuai dengan fatwa daripada MPU Aceh. Seperti itu. Sebenarnya saya juga apa ya, sampai hari ini masih ini ya, apa ya, bukan meragukan sebenarnya, tapi lebih kepada apakah memang pemanfaatan barang gadai itu sesuatu yang mutlak dilarang gitu ya, atau misalkan boleh dengan seizin pemiliknya, kalau seandainya tidak izin bagaimana gitu kan. Masalahnya kan kalau di masyarakat kita yang biasanya digadaikan itu adalah apa ya, aset-aset produktif seperti tanah, sawah gitu kan. Sehingga mustahil pula bagi penerima gadai untuk tidak memanfaatkannya. Kan tidak mungkin dibiarkan lahannya terbuang percuma gitu kan. Ya mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang bisa apa ya, memberikan masukan atau penjelasan lebih lanjut terkait ini. Mungkin Ustadz Fajri mau membantu. Sudah tadi beliau sebutkan tadi perbedaan Ya. ulama tentang apa? Tentang pemanfaatan barang gadai. Udah tadi madzhab Hanbali boleh kan? Ada khilaf ulama soal itu. Dan itu sudah ya cuma kan Aceh kan madzhab Syafi'i ya. Jadi wajar fatwanya. Pantesan nggak ketemu tentang gala karena pakai judulnya nggak gala. Jadi benar juga Pak Muksal tadi memang belum ada fatwa tentang gala, tapi fatwanya cuma gadai. Nah, tapi itu juga tuh hakikatnya ya bahas gala ya. Iya. Fatwa nomor 3 tadi benar. Tapi kalau mawah ada itu. Mawah dengan kata-kata mawah. Fatwa nomor 4 ya. Memang terkait sekali, betul sekali kata Pak Muksal. Mawah terkait dengan gala. Tapi bagus MPU Aceh fatwanya tidak keluar dari madzhab Syafi'i. Jadi solusinya akad ibahah dan ijarah tadi. Jadi ada 2 akad berarti di situ, bukan akad utang, karena kalau dia ngambil memanfaatkan barang gadai saja kan berarti memanfaatkan utang, berarti sama saja utang ribawi kan, meminjamkan tanah sekian mengembalikan tanah plus sudah dimanfaatkan, itu kan riba berarti, riba fadl dan riba nasi'ah double. Tapi tadi kalau pakai madzhab Hanbali sebetulnya yang boleh, cuma bagus ada wajah warok dan juga berhati-hati didirikan solusi akad tambahan, yaitu akad ijarah atau akad ibahah tadi. Ijarah berarti ada biaya yang dikeluarkan untuk penyewaan dari kreditur gitu ya, dia bayar ke debitur. Kalau ibahah gratis berarti memanfaatkan biasa aja sekadar tidak sia-sia kan. Itu barangkali tambahan dan sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Muksa. Terima kasih Ustadz Fajri. Terima kasih juga pada Pak Kusyairi yang sudah memberikan komentar dan jawaban tentang fatwa tadi ya. Boleh memanfaatkan harta gadai gitu ya, asalkan dengan izin pemilik melalui akad ibahah dan juga ijarah. Berarti gadainya ada 2 akadnya, akad rahim sama akad ibahah atau ijarah. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu, kami persilahkan. Mungkin setelah kita nunggu dari penanya, ini saya sampaikan juga memang sebenarnya inti penelitian kami kan karena memang tadi terlepas dari unsur bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap gala, tapi yang paling penting itu sebenarnya solusi dia sebagai permodalan itu ya yang paling penting. Karena memang di Aceh sendiri memang setelah ada beberapa pihak yang menyatakan setelah kanun Aceh itu berlaku, jumlah bank itu berkurang. BUMN itu cuma satu ya, berada di Aceh, cuma BSI sekarang.
dan ada bank daerah itu adalah BPD, Bank Aceh, ya walaupun sudah syariah. Nah, dulu kan ada BRI ya, jadi kan sampai ke pelosok dia masuk. Dan itu sekarang sudah diambil alih oleh BSI. Nah, untuk di dalam pedalaman itu memang agak susah ya. Saya sampai ke daerah Kuala Bate. Kuala Bate itu kecamatan yang ada di Aceh Badai ya. Susah, tidak ada Bank Aceh di daerah mereka. Di desa mereka tinggal itu tidak ada. Jadi mereka harus sedikit jauh keluar untuk mendapatkan permodalan ya. Mungkin memang karena permodalan tersebutlah solusi sebagai permodalan itulah yang menjadikan Gala ini tetap dipraktekkan oleh masyarakat. Ya mungkin saja kalau sudah bisa diakses, semua masyarakat bisa mengakses pembiayaan atau permodalan dengan cepat, dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kan seperti tadi itu kalau seperti biaya pesta perkawinan dan kematian itu kan bukan 1 juta, 2 juta itu. Kan yang di atas 10 juta kalau sekarang ya. Jadi kalau 10 juta sampai 20 juta biaya uang itu kan lumayan besar ya. Dan pembiayaan pun kayaknya agak sedikit susah tuh. Nah, sebenarnya itulah yang kalau kami tanya, Bu, kenapa di masyarakat ya? Kalau kenapa nggak di pembiayaan bank saja? Susah sekali katanya. Apalagi orang-orang yang masyarakat kita bilang tidak terlalu paham tentang bagaimana harus pergi ke bank dan segala macam ya, menghabiskan waktu dan tidak efisien bagi mereka. Ini juga menjadi fenomena juga di masyarakat, saya lihat ya. Sebenarnya dari yang 6 alasan tadi, 6 apa 5 gitu ya, alasan masyarakat. Ya, alasan masyarakat itu untuk melakukan gala itu yang paling dominan yang mana sebenarnya? Memang untuk kebutuhan karena kebutuhan tadi atau modal usaha? Kadang kan beda ini ya, beda kelakuan kayaknya. Ya, kalau modal usaha itu saya temukan cuma beberapa kasus saja. Itu beberapa orang yang memang dia punya banyak sawah, sehingga dia tidak terlalu masalah kalau 1-2 sawahnya, petak sawahnya itu digadaikan atau digalakan ya. Cuman yang biasanya yang saya agak menyedihkan adalah beberapa orang yang memang adalah motifnya hutang ya. Hutang nggak tahu mau cari kemana, pinjam pun udah nggak enak ya, mungkin karena hutangnya kan biasanya kalau udah kita kalau di masyarakat kan kalau ada sentimen ataupun cap ya, kalau seorang yang banyak hutang biasanya dia nggak dipercaya untuk berhutang kembali ya. Nah, biasanya saya temukan paling banyak ya untuk hutang. Kemudian untuk pengobatan ini juga karena tadi itu ya, karena masyarakat biasanya mereka ya alternatif ya. Kalau BPJS mungkin tidak terlalu besar biayanya mungkin ya. Dan perkawinan dan kematian ini yang susah. Kalau yang tadi itu mungkin masih bisa. Kalau kematian untuk acara pesta itu tidak mungkin tidak buat. Nggak bisa cuma menikah biasa, selesai, tidak bisa. Apalagi kalau dia kalau di dalam di desa kan biasanya dia keluarganya besar ya, keluarga besar ya. Nah, walaupun ada santunan atau sumbangan di hari pernikahan atau di hari itu kan tidak mungkin membackup biaya yang harus mereka keluarkan. Dan kematian ini kalau ditanya pun kenapa tidak usah dibuat, tidak bisa karena secara budaya itu harus dibuat tahlil itu harus dibuat walaupun cuma ada kue dan minuman yang biasa, tapi tetap harus ada. Bahkan itu yang wajib di 17 itu ada beberapa daerah sampai 44 itu bahkan acara besar ya. Malam 44, malam 100. Itu tidak bisa kita cuma acara kecilnya. Dan yang nanggung ya kita sendiri ahli waris. Jadi mungkin ya saya tidak menyalahkan, tapi memang fenomena itu yang mengikat sehingga kadang-kadang ya solusinya ya digadaikan aja sawahnya. Nah, seperti itu Mbak Lemi. Ya, mungkin sebenarnya yang perlu yang diperlukan tuh bukan sekedar edukasi dan literasi tentang bagaimana gada yang sebenarnya dalam Islam, tapi juga sepertinya perlu edukasi dan literasi tentang ya tadi pernikahan itu ya tidak harus mewah, begitu juga dengan tahlilan kematian itu ya tidak harus dengan acara makan-makan gitu ya. Kalau tahlilan lalu akhirnya memberatkan
yang ditinggal ya ahli waris itu justru bukannya tidak benar dalam Islam, gitu kan. Ya, sebenarnya yang menjadi masalah di dalam praktek-praktek ekonomi di masyarakat kita adalah persoalan yang sudah mendarah daging sebenarnya. Pertama budaya, lalu tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan seolah-olah itu saklek tidak boleh diganggu gugat. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya budaya itu atau tradisi itu tidak baik, ya kan bisa dikecualikan, gitu ya. Ada keringanannya. Jadi sepertinya kalau persoalan praktek-praktek di masyarakat itu nggak cuma persoalan ekonominya saja, banyak rentetannya yang berhubungan yang tidak bisa langsung dihakimi. Oh ini salah, ini tidak sesuai syariah gitu ya, proposal ya. Makanya sebenarnya pembahasan ini agak kompleks juga ya, susah juga diuraikan. Jadi sebenarnya akademisi cuma melihat fenomena yang mudah-mudahan juga kalau bisa ditolerir oleh pemerintah dengan kanun ataupun ada hal lain yang ya, karena kalau kita cerita-cerita kita tanya-tanya wawancara juga sedih juga kita dengar. Ya kenyataan-kenyataan seperti itulah, kayak seperti pengobatan tadi itu saya juga sedih juga ya. Kenapa tidak berobat di pusat layanan yang ditanggung oleh pemerintah? Kadang memang mereka masih ada kan anggapan di daerah itu ya orang-orang pintar itu kan biasanya lebih mujarab ya. Ya kan kadang kalau perjalanan itu kan bukan biaya pengobat, tapi dia kan dari satu daerah ke daerah lain tuh. Nah itu kan biasanya dia butuh biaya perjalanan di jalan lagi, dan kadang pun tidak sekali datang sembuh, jadi dia memang habis uang itu untuk berobat. Kita kasih tahu kalau sebenarnya ada di pemerintah juga menyediakan, tapi mereka kayaknya sudah enak seperti inilah. Jadi hal-hal itu memang sudah susah juga kita sampaikan. Baik. Temanya menarik ya, karena yang dibicarakan adalah praktek-praktek di masyarakat. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu belum kita akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ini juga catatan sedikit kemarin di daerah. Ini kan yang banyak, jadi kan di daerah-daerah yang memang masih banyak masyarakatnya itu yang bertani ya, atau sawah yang masih banyak, lokasinya itu banyak sejak sawahnya ya. Tapi beberapa daerah itu mulai sudah tidak lagi dipraktekkan juga, karena salah satunya daerah-daerah seperti Aceh Besar saya tinggal ini sudah tidak terlalu banyak lagi prakteknya, karena banyak sawah-sawah itu sudah beralih bentuknya menjadi perumahan ya. Jadi mereka memang tidak lagi melakukan praktek ini, tapi di daerah yang masih masih banyak sawahnya ya, mereka memang sawah. Saya nggak tahu, memang sawah paling ini ya, paling kalau emas itu bahkan tidak terlalu banyak. Mereka mungkin kalau emas tidak seperti praktek yang dilakukan untuk sawah ya. Tidak terlalu tidak terlalu banyak lah prakteknya. Bahkan yang paling banyak itu di sawah. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau komentar lain dari Bapak Ibu semua, mungkin kita akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Muksal yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan kita semua ya, tentang gala atau gadai di Aceh. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam agenda hari ini.
kita tutup dengan baca hamdalah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada diskusi. Maksudnya Pak Musa. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih pada Pak Loni. Terima kasih.